yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memulai persekutuan wanita kita dan kita akan mengawali persekutuan wanita kita dengan pujian yang mengatakan, kami berkumpul untuk memujimu. Nomor 97. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh Tuhan bersekutu kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan, ibu-ibu yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibu-ibu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Tuhan tiap rumah kami ibu-ibu yang ada di rumah pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kembali kita akan mengangkat pujian dari halaman 270, pujian yang mengatakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Dengan apa
kita membuka Alkitab kita dan kita akan bermazmur. Dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu biar dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian dari halaman 241. Pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau
Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami bersekutu lagi Tuhan. Ya Tuhan memberkati persekutuan kami hari ini dan Tuhan memberkati kami semua. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan pengertian lagi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dalam satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dalam bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu akan mengikutinya. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Dalam minggu kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam pengertian bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar dalam satu bagian firman Tuhan ayat 7 dan 8. Saya ambil pokok pikiran yang kita akan renungkan hari ini adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam kaitan firman Tuhan ini tidak lepas dari ayat yang sebelumnya. Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Jadi jika kita berada di dalam pokok anggur, maka yang harus kita lakukan adalah meminta. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan bahwa kata mintalah itu digunakan dalam bahasa Yunani, itu dipakai kata aite saste yang artinya imperatif, kata perintah, aus middle, orang kedua jamak dari kata aiteo. Nah, kata ini mempunyai makna arti meminta atau memohon atau mengungkapkan keinginan atau keperluan. Ungkapkanlah keperluan atau mintalah atau sampaikanlah permohonanmu. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini menunjuk kepada orang kedua jamak. Siapa? Kita semua. Jadi kata imperatif adalah kata perintah yang diberikan kepada kita untuk kita senantiasa meminta. Ada orang berkata kepada jemaat Tuhan, hamba Tuhan mengatakan, "Oh, mintalah, minta terus." Kadang-kadang perkataan itu keliru. Kenapa keliru? Karena kata yang digunakan adalah aus middle, bukan sesuatu yang bersifat indikatif atau aktif, tetapi dia imperatif. Artinya aus itu terus menerus, tetapi menunjuk kepada imperatif. Kata imperatif ada perintah. Jadi meminta terus menerus sebagai suatu perintah yang kita harus lakukan. Jadi pekerjaan yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah meminta. Lalu apa saja dalam pengertian ini yang kamu kehendaki? Sebenarnya terjemahannya, mintalah apa yang menjadi keinginanmu. Jadi terjemahan aslinya, mintalah apa yang menjadi keinginanmu. Karena digunakan di sini kata kerja subjektif, present aktif, artinya sesuatu yang mempunyai makna bahwa seandainya saya meminta sesuatu atau umpama saya meminta sesuatu, maka itu harus dilakukan dengan kasus perintah. Saya diperintahkan untuk mengadakan sesuatu yang kita minta, atau apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita angankan. Itulah sebabnya kehendak itu, kamu menghendaki, digunakan kata telete. Telete ini subjektif, present aktif, artinya sesuatu yang terus menerus setiap hari. Present itu artinya kegiatan terus menerus setiap hari yang tidak pernah berhenti. Jadi kita meminta apa yang menjadi kehendak kita terus menerus dan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sehingga kata telete ini yang menjadi angan, sesuatu rancangan, sesuatu harapan, itu kata subjektif, artinya sesuatu pengandaian.
seandainya saya seperti ini, seandainya saya ini, ada sebuah keinginan dalam hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa mintalah apa yang kamu kehendaki. Bukan apa saja, tapi apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi dia menggunakan subjuntif. Jadi apa yang menjadi anganan kita, apa yang menjadi rancangan kita, apa yang menjadi hayalan dalam hidup kita atau kerinduan dalam diri kita, itulah yang menjadi kehendak kita untuk kita meminta kepada Bapa di surga. Nah, ini firman Tuhan hari ini luar biasa, mengajarkan kepada kita kehendak kita. Lalu kata yang berikutnya di dalam tema kita hari ini adalah dan kamu akan menerimanya. Nah, kata kamu menerimanya ini digunakan kata genesetai. Kata genesetai ini indikatif future, middle, artinya ada sesuatu yang akan terjadi yang mempunyai dampak dari apa yang kita minta. Jadi apa yang kita kehendaki. Jadi permintaan yang kita kehendaki itu ada indikasinya. Apa indikasinya? Yaitu kita menerimanya. Nah, luar biasa kata ini digunakan. Bukan kata saja tidak hanya sekadar kata menerima, tapi kata genomai ini mempunyai arti terjadi, ya, atau menjadi ada. Jadi akan menjadi ada atau akan terjadi, bukan menerima tapi akan terjadi kepadamu. Jadi apa saja kehendak kita, apa saja keinginan kita, apa saja permohonan kita, itu akan terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan terjadi. Mintalah apa yang menjadi kehendakmu dan itu terjadi. Dan itu terjadi kepadamu. Indikatif future. Dan itu akan terjadi kepadamu. Jadi mari kita renungkan bagi firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa kalimat ini. Bahwa kehidupan kita semua mempunyai keinginan. Kehidupan kita mempunyai harapan. Kehidupan kita mempunyai sesuatu angan-angan dalam hidup kita. Kehidupan kita punya rencana yang besar dalam hidup kita. Sehingga kita selalu menjadi pikiran dan kehendak kita. Itulah sebabnya Yesus katakan, mintalah apa yang menjadi kehendak kita. Nah, untuk sampai kepada itu, maka ada dua hal. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada dua hal untuk sampai kepada hal ini. Yang pertama adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi untuk sampai kita meminta apa yang kita kehendaki dan itu terjadi kepada kita, maka yang pertama adalah harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama dikatakan apa yang harus kita kerjakan. Yang bagian pertama, jika kamu tinggal di dalam aku. Jika kamu tinggal di dalam aku. Kata jikalau itu konjugasi subordinating, artinya penghubung dari kaitan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya berkaitan dengan kata meminta. Kata meminta ini menunjuk kepada pribadi kita. Jika kamu tinggal di dalam aku. Jadi kalimat ini menunjuk kepada diri kita, kepada kita semua, bahwa jika kita meminta sesuatu, maka kita harus tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus. Itulah sebabnya digunakan kata menete. Kata menete ini ada subjuntif aus aktif, artinya berkaitan dengan apa yang harapan anganan kita. Jadi kita tinggal dengan sebuah pengharapan. Kita tinggal dengan sesuatu keyakinan. Kita tinggal dengan satu keinginan, kerinduan yang ada. Itulah sebabnya kata menete ini tidak hanya sekedar tinggal, tetapi hidup. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Yesus. Itulah sebabnya jika kita sampai kepada titik bisa meminta kepada Allah, jika kita berada di dalam Kristus atau hidup di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Kristus sementara kita tidak berada dalam Kristus? Itulah yang digunakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kata hidup atau tinggal ini menunjuk kepada kita yang berada hidup di dalam Kristus, sehingga kita bisa meminta. Dan kaitan yang berikutnya adalah dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata dan ini tidak bisa dipisahkan dari kata sebelumnya, yaitu kita. Kita dan firman itu tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya kamu tinggal di dalam Yesus
dan firman itu di dalam kamu. Sehingga firman ini tinggal di dalam hidup kita. Kasus yang sama dan mempunyai pengertian bahwa kata firman bukan logos yang digunakan di sini, tapi remata. Kata remata mo. Kata remata mo ini artinya firmanku, perkataanku, atau kataku, atau juga perkataan yang mempunyai kuasa, remata. Nah, seringkali kata orang menggunakan kata rema-rema. Kita harus mempunyai pengertian hanya satu pribadi yang punya rema, yaitu perkataan Yesus yang punya kuasa. Tidak ada perkataan rema yang lain. Hanya rema Kristuslah yang mempunyai kuasa. Itulah sebabnya rema Kristus itu, perkataan Kristus ada dalam hidup kita, di dalam kita. Mengapa? Karena rema itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai keyakinan, membuat iman kita untuk meminta kepada Allah, untuk kita meminta kepada Yesus sehingga kita menerimanya. Kalau tidak ada remata atau tidak ada perkataan Kristus, maka bagaimana mungkin kita bisa menerima apa yang kita minta atau kita imani dalam hidup kita? Bagaimana mungkin? Itulah sebabnya hal yang harus kita mengerti adalah firman, perkataan itu ada dalam hidup kita. Perkataan Yesus ada dalam hidup kita, meyakinkan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Remata itu harus menjadi bagian dalam hidup kita, diam di dalam kita, sehingga kita sanggup melakukan untuk meminta kepada Bapa apa yang kita kehendaki, dan itu akan terjadi. Karena apa? Karena ada remata dalam hidup kita. Orang yang berkata tidak ada perkataan Tuhan bahwa dia yakin menerima sesuatu, mana mungkin akan terjadi. Tetapi orang yang punya remata, orang yang punya perkataan Kristus dalam hidupnya, dia akan melakukan apa yang menjadi perkataan Kristus dalam hidupnya. Jadi orang yang punya perkataan Kristus yang tinggal di dalam hidupnya, dia berani mengatakan, dia katakan, saya akan meminta apa yang saya kehendaki dan itu akan terjadi. Itu remata Kristus. Artinya perkataan Kristus dalam hidup kita meyakinkan kita untuk mengatakan itu dalam hidup kita. Saya tergelitik dengan orang-orang mengatakan bahwa bahasa roh mempunyai kuasa, bahasa lidah mempunyai kuasa, bahasa roh mempunyai kuasa. Saya katakan, lebih berkuasa mana? Perkataan Kristus yang ada dalam diri kita sehingga kita meminta, atau bahasa-bahasa roh yang kita ungkapkan yang tidak punya makna dalam hidup kita? Saya lebih senang kata remata ini ada dalam hidup saya. Kenapa? Karena ketika kata remata, kata perkataan Kristus tinggal dalam hidup kita, maka perkataan saya adalah perkataan didasarkan perkataan Kristus yang ada dalam hati saya. Sehingga kita mengatakan dengan iman. Sehingga apa yang kita minta itu akan terjadi. Apa yang kita kehendaki itu akan terjadi kepada kita. Itulah sebabnya dasar dari segala sesuatu untuk kita meminta kepada Allah adalah firman, perkataan Kristus yang ada dalam hati kita. Jadi lebih besar kuasa Kristus yang ada dalam perkataan Kristus dalam hati kita, lebih berkuasa untuk kita meminta sesuatu dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi kata rema atau remata ini adalah perkataan ungkapan Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga perkataan itu tinggal dalam hidup kita, dan firman itu berkuasa atas hidup kita, dan firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa, membuat kita yakin untuk meminta apa yang kita kehendaki dan kita menerimanya. Lalu yang kedua, untuk sampai kepada mintalah apa yang kamu kehendaki dan itu akan terjadi. Yang kedua adalah karena tujuan dan maksud Allah. Tujuan dan maksud Allah. Mari kita lihat yang ke-8. Dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak. Jadi mintalah kepada Bapa di sorga, mintalah apa yang kita kehendaki, dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya Bapa kita dipermuliakan. Tetapi untuk sampai kepada Bapa dipermuliakan, maka kita harus berbuah banyak. Kita harus berbuah banyak. Itulah sebabnya orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, dia harus hidup di dalamnya. Dia harus hidup di dalam Kristus. Dia harus tinggal di dalam Kristus. Dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Dan dia akan menghasilkan buah yang banyak itu akan membuat orang lain bersukacita dan mempermuliakan Tuhan. Sehingga dikatakan sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan.
Saya mencoba melihat kata terjemahan dalam hal inilah. Dalam hal inilah dikatakan dalam bahasa ini entotu. Entotu itu artinya kata en itu di dalam, totu itu inilah, mempunyai pronoun demonstratif datif neutron singular dari kata autos. Nah, pengertian ini adalah sebuah kalimat kata yang ditunjukkan kepada kata ganti yang kasusnya datif yang berhubungan dengan sebelumnya. Datif sebelumnya apa yang dikaitkan ini? Dalam hal di mana kita menerima firman itu dalam hati kita. Menerima firman itu tinggal dalam hidup kita. Dan menerima firman itu menjadi bagian hidup kita. Itulah sebabnya kalau firman itu tinggal dalam hidup kita, maka kita bisa berbuat banyak. Dan kaitan dalam sini menjadi sesuatu yang menunjukkan sebuah tindakan yang besar. Jadi jika kita mempercayakan itu dalam hidup kita, firman itu dalam hidup kita, maka Bapa itu dipermuliakan dan akan terjadi tindakan yang luar biasa. Sesuatu tindakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada firman itu dalam hidup kita. Jadi untuk sampai meminta kepada Bapa di surga, meminta kepada Yesus dalam hidup kita, maka kita harus berada di dalam firman itu. Dan firman itu berada dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita minta itu terjadi. Dan hal inilah membuat kita mempermuliakan Tuhan. Bapa kita dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Kata dipermuliakan ini dalam kasus digunakan kata sini edozaste. Kata edozaste ini adalah aorist pasif, artinya kita mengerjakannya. Bukan Bapa yang mengerjakan, tapi kita yang mengerjakan dalam hidup kita melalui apa yang kita hasilkan. Jadi melalui apa yang kita hasilkan, maka kita bisa orang lain bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi Bapa kita dipermuliakan dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapa di surga dipermuliakan apa yang kita lakukan. Nah, kita tidak sadar bahwa hidup kita seringkali tidak mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berada dalam firman itu. Bagaimana mungkin kita bisa berkata kepada Tuhan, saya meminta segala sesuatu dalam hidup saya, dan itu akan terjadi sementara kita tidak ada di dalam firman itu. Dan kita tidak bisa menghasilkan buah yang banyak. Dan kita sedang tidak mempermuliakan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, dan kita tidak datang ke rumah Tuhan dan hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tujuannya dari semuanya itu adalah supaya Bapa kita dipermuliakan dalam hidup kita. Supaya Bapa kita dipermuliakan dengan apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki itu terjadi, dan itu membuat kita mempermuliakan Tuhan. Ya. Saya kemarin mengandaikan waktu hari Minggu dengan seandainya seorang petani dengan merencanakan sesuatu pekerjaan, dengan menanam sesuatu yang dia inginkan, misalnya dia menanam sebuah tanaman, lalu dia berbuah banyak. Lalu petani ini akan memanggil orang untuk menikmati buah itu. Lalu orang itu akan bangga. Dan orang-orang yang makan itu akan mempermuliakan siapa? Petani itu. Para orang-orang yang menikmati buah itu akan membanggakan. Oh, luar biasa Bapak ini, hebat menanam buahnya. Akan menyanjung tinggi yang petani ini. Kenapa? Karena dia melakukannya luar biasa. Karena dia menghasilkan, pohon ini menghasilkan buah. Nah, kehidupan kita seperti itu. Jadi kehidupan kita, jika kita menghasilkan buah yang banyak dan orang menikmati buah kehidupan kita, hasil dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, dan orang lain menikmati hal itu, dan orang itu akan mempermuliakan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang, memberkati orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara demikian kita sudah banyak memberkati orang dan menjadi berkat bagi orang lain, maka orang ini akan mempermuliakan Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi untuk sampai mintalah apa saja yang kamu minta, maka engkau akan menerima. Dalam bahasa Yunani katakan, mintalah kehendak apa yang kau kehendaki, kamu akan terjadi. Semua itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan Allah dipermuliakan. Lalu yang kedua dikatakan di sini agak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia kan dikatakan situ, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam bahasa Yunani tidak demikian. Kata yang digunakan adalah kai geneste emoi matetai.
Artinya apa? Dan kamu menjadi muridku. Kamu menjadi muridku. Kata genetai sunjungtif aorist middle, artinya berkasus dengan kalimat sebelumnya lagi, yaitu kalimat di mana kita berada di dalam firman itu. Nah, firman itu mempunyai dampak, dan firman itu membuat kita menjadi murid Kristus. Jadi orang yang memiliki firman yang dalam hidupnya dan Yesus tinggal dalam hidupnya, maka firman itu mengajarkan kita untuk menjadi seorang murid. Dan dikatakan di sini murid matetai, tidak hanya sekedar murid, tapi seorang pendengar yang baik. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, dan dia akan mendengar dan dia akan melakukannya. Itulah sebabnya, dan kamu menjadi muridku. Ini terjemahannya luar biasa. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan demikian kamu adalah muridku. Tetapi dalam bahasa ini lebih sangat tegas. Dan kamu menjadi muridku. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidup kita dan firman itu tinggal dalam hidup kita. Dan apa saja yang kita minta itu terjadi. Kenapa? Karena kita adalah murid Kristus. Kita melangkah kemana saja karena kita murid Kristus, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mata tahap menjadi murid Kristus. Jadi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita meminta sesuatu punya dasar yang kuat. Kita minta kepada Bapa kita di sorga, kita minta kepada Yesus punya dasar yang kuat. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita meminta punya dasar yang kuat. Supaya dengan cara demikian kita sedang membuat hidup kita mempermuliakan Tuhan. Jangan sampailah kita menjadi seorang batu sandungan bagi orang lain. Kita diberikan kesempatan hari Minggu untuk beribadah. Berilah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang jarang beribadah, saya kadang-kadang berpikir gini, orang yang beribadah belum tentu dia setiap hari membaca firman Tuhan. Apalagi orang yang tidak pernah beribadah, bagaimana mungkin dia bisa membaca firman Tuhan setiap hari? Saya percaya orang yang berada di dalam firman Tuhan itu berada dalam hidupnya, dia akan selalu mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah tempat dia meminta kepada Allah. Kalau orang itu berada dalam firman Tuhan, dan firman itu tinggal dalam hidupnya, maka orang ini akan selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Dan dia selalu meminta kepada Tuhan. Kalau orang tidak ada di dalam firman itu, bagaimana mungkin dia bisa meminta kepada Allah? Dan orang yang ada dalam firman itu, dia akan selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Dan dia akan selalu mencari rumah Tuhan. Dia akan selalu mencari hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dan dia meminta kepada Bapa di sorga. Dan inilah yang kita harus mengerti dalam hidup kita. Bagaimana mungkin hari Minggu yang harinya bagaimana hari kekhususan kita datang ke rumah Tuhan. Hari Minggu di mana kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. 6 hari lamanya kita bekerja. Hari Minggu kita memberikan waktu peluang untuk Tuhan. Dan kita meminta apa yang kita inginkan melalui firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita malah menjauh dari hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itulah sebab itu, jika kita meminta apa saja yang kita minta kepada Bapa di sorga, maka itu akan terjadi jika kita hidup di dalam Kristus dan firman itu tinggal dalam hati kita. Jika tidak demikian, itu tidak akan terjadi. Dan saya percaya orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang dalam Yesus Kristus, dan firman Yesus itu, perkataan Yesus tinggal dalam hati kita, maka ada sesuatu keyakinan dalam hidup kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Bapa di sorga. Dan itu akan terjadi. Dan inilah suatu renungan untuk kita renungkan hari ini. Maka hal ini akan terjadi jika Yesus adalah hati kita dan firman yang tinggal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur Tuhan, kami diberikan perintah oleh Tuhan untuk kami meminta kepadamu apa saja yang kami kehendaki. Dan itu akan terjadi. Dan jika Engkau tinggal dalam hati kami, dan firman Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami, bahkan apa yang menjadi doa kami, Tuhan Engkau menolong. Sehingga itu terjadi dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan
Dan satu bagian firman Tuhan dari pujian 334, persembahanku, ku bawa persembahan kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kita memuji Tuhan dari 334, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan, persembahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat Tuhan ketika mereka dalam sebuah pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, Engkau selalu menopang hidup mereka. Ketika mereka dalam kelemahan, Engkau memberikan kekuatan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap jemaat Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan, keluarga atau suami istri yang bergumul dengan anak-anak dalam memasuki sekolah dan tahun ajaran baru. Biar Tuhan tolong Tuhan, semua kebutuhan yang mereka butuhkan, biar Tuhan cukupkan sehingga mereka bisa masuk ke jenjang berikutnya dan sekolah mereka bisa bersekolah dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaatmu juga, khusus untuk Mama Desi. Tuhan terus memberikan pemulihan secara sempurna. Berikan jamahan tangan-Mu Tuhan, apa yang dia minta dengan imannya, dengan firman yang ada dalam hatinya, itu menjadi nyata dan menjadi terjadi dalam hidupnya. Juga Ibu Bapak Kemora juga menolong juga menjamah, memulihkan tulang yang patah sehingga dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap juga berdoa untuk Ibu Serti dalam kelemahan tubuh yang dialami saat ini. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan dia Tuhan. Dengan obat yang digunakan, biar menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan. Kuduskan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Juga kami sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami yang sudah memberikannya dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan ataupun dalam pergumulan yang berat. Biar kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong, memberkati dan menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, terima kasih, selamat bekerja dan beraktivitas, Tuhan memberkati.